sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah ini sudah nggak bisa cari uang lagi. Ini bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di seluruh penjuru Nusantara, kita hadir kembali di Bincang Perubahan, salah satu acara yang memang kita buat untuk berbicara-bicara tentang perubahan masyarakat ke arah yang progresif, yaitu masyarakat ke arah yang lebih baik. Sore ini kita kedatangan seorang pakar, ahli ekonom di bidangnya, dan juga aktivis yang sangat muda dan gagah ini, ya, Bung Salamuddin Daik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Apa kabarnya Bung Salamuddin? Baik, sehat. Sehat ya. Insyaallah. Nah, kita akan berbincang sore ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita bahas isu yang sangat krusial dan menyangkut hajat hidup orang banyak ini. Iya. Tentang kenaikan harga BBM yang telah dilakukan oleh rejim Jokowi di awal September ini. Ya. Jadi di bulan September ceria, ternyata tidak September ceria gitu. tidak ceria. Mungkin ini dari sisi yang sudah diketahui publik memang menyulitkan rakyat pasti, dan kebijakan itu tentu tidak populis dan juga tentu tidak diinginkan. Tapi alasan pemerintah kan kebanyakan membuat narasi bahwa karena beban subsidi yang terlalu besar sehingga alasan itulah untuk dinaikkan BBM ini. Nah, kita ingin melihat lebih jauh, benarkah alasan yang dikemukakan oleh pemerintah memang beban subsidi ini yang membuat harus diambil kebijakan sehingga BBM harus dinaikkan? Benarkah memang itu yang menjadi problem utama, atau ada unsur lain yang bisa kita lihat, apakah karena memang liberalisasi migas, atau karena memang ada pesanan-pesanan oligarki, atau ada pesanan-pesanan kepentingan yang lain? Baik, Bung Salamuddin, silakan, kita ingin mendengar dari pernyataan Anda. Jadi pertama tadi soal beban subsidi Ya. yang besar. Beban subsidi yang besar itu memang tidak tergambar di dalam APBN. Oh gitu? Tidak tergambar. Kalau yang dibilang Presiden Jokowi sampai 500 triliun lebih Perkiraan. itu? Oh, perkiraan. Perkiraan dengan asumsi harga minyak $120 Oh gitu. per barel. Maka dibikin perhitungan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun kalau $120.000, $120 per barel, dengan kebutuhan minyak kita sekitar 75 juta KL atau 75 miliar liter, kira-kira beban subsidinya begitu. Untuk tahun depan. Nah, disparitas harganya begini dan seterusnya. Oh, itu masih asumsi sebenarnya. Asumsi. Ya, sebenarnya. Jadi sebetulnya ada 3 dasar asumsi untuk memutuskan berapa sih nilai subsidi. Subsidi, oke. 1, harga minyak dunia. Oke. 2, nilai tukar. Jangan dituduh harga minyak aja ya. Ya, berarti nilai tukar rupiah. ya. Nah, ini kan harus bertanggung jawab pemerintah ini. Ya, dan itu asumsi juga kan? Asumsi. Kenapa nilai tukar bisa 14.750, kenapa bisa 14.000, itu kan harus dipertanggungjawabkan. Ya, oke. Ada yang ngurus ini. Ya. Yang ketiga itu inflasi dan seterusnya, Oke. dan lain-lain. Paling tidak indikator 3 ini aja dulu. Oke. Harga minyak mentah, nilai tukar, inflasi. Itu yang mereka jadikan ukuran di dalam APBN. Nah, perhitungan APBN. Jadi sebetulnya perhitungan senilai 500 sekian triliun itu semua masih bersifat asumtif. Asumtif dan dihitung secara general. Nah, bagaimana kenyataannya di dalam APBN? Di dalam APBN 2020 tidak sebesar itu. Oh gitu. Di dalam APBN 2021, 2022 juga tidak sebesar itu. Oke. Di dalam APBN 2023 itu tercermin dari nota keuangan yang sekarang sedang dibahas di DPR. Oke. Itu dari APBN 2022 ke APBN 2023 itu subsidinya menurun. Nilai yang ditetapkan di dalam APBN itu menurun. Ya. Jadi sebetulnya ini berlawanan, bertolak belakang dengan statement pemerintah bahwa ini naik. Oke. Nah, kalau memang betul naik, kenapa di dalam APBN 2023 subsidinya menurun gitu? Berarti kan nggak konsisten tuh. Ya. Berarti perhitungannya itu tidak beralasan. Ya. 1. Yang kedua, sebetulnya apa yang mereka sampaikan sekarang ini mencerminkan bahwa pemerintah ini sudah nggak mampu cari uang. Tidak sanggup cari uang untuk menjaga keberlanjutan APBN-nya. Itu loh. Jadi karena nggak sanggup cari uang untuk menjaga keberlanjutan APBN-nya, lalu dia geser masalah seolah-olah menjadi masalah bahan bakar minyak yang harganya berbeda dengan harga pasar.
Oke. Nah, ketidakmampuan pemerintah di dalam mencari uang ini disebabkan karena kenapa satu, Ya. tahun 2023 pemerintah itu tidak boleh lagi menjual surat utang negara di pasar perdana. Oke. Tidak boleh lagi menjual obligasi negara di pasar perdana dan dibeli oleh Bank Indonesia. Kalau kemarin uang Itu pemerintah yang tidak membolehkan siapa? IMF atau Bank yang Dunia? tidak membolehkan itu sebetulnya sistem moneter internasional. oke. Karena itu memang pelanggaran moneter. Moneter, Tidak boleh BI itu membiayai APBN. Ya. Lah kok bisa BI membiayai APBN? Dari mana uangnya? Ya. Kan kita publik juga bertanya. Ini bukan karena internasional ya. Oke. Publik juga bertanya, loh kok BI membiayai APBN, membeli surat utang negara? Dari mana uangnya BI? Ya. Jangan-jangan uang masyarakat dipakai. Oke, atau nyetak. Memang benar uang masyarakat dipakai, uang haji dipakai, uang jam sostek dipakai, uang taspen dipakai, uang asabri dipakai oleh APBN, Yang asuransi itu. uang asuransi dipakai, dan uang bank juga dipakai. Sekarang uang bank yang dialihkan ke APBN itu 1.700 triliun sudah sampai dengan saat ini. Nah, bagaimana caranya membayar? Pasti nggak bisa membayar. Makanya statement dia yang mengatakan, statement Sri Mulyani yang mengatakan bahwa subsidi ini bla 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 sangat memberatkan APBN, sebetulnya menunjukkan bahwa pemerintah ini sudah nggak bisa cari uang lagi. Ini bahaya. Kalau mereka sudah tidak punya lagi kemampuan untuk mencari uang, untuk membiayai kelanjutan APBN-nya, dan salah satunya untuk membiayai ketersediaan bahan bakar minyak bagi rakyat. Berarti sebetulnya pemerintah sudah menyerah, sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan anggaran di 2023. Karena sebab-sebab tadi, BI tidak boleh membeli surat utang di pasar perdana. 2, surat utang pemerintah di internasional sudah tidak laku. Buktinya sampai dengan bulan Juli tahun 2022, utang pemerintah dari luar negeri itu menurun 13 miliar dolar. Utang pemerintah yang biasanya nambah, yang bersumber dari luar negeri itu biasanya nambah tiap tahun, sekarang menurun 13 miliar dolar. Berarti sekitar tidak dipercaya lagi 170 triliun. Berarti dia sudah tidak dipercaya lagi untuk mendapatkan utang. Ya kan? Ya. Sekarang dari mana gantinya? Dia mau pakai dana publik Indonesia. Sementara dananya sudah dipakai dalam 2 tahun kemarin lewat BI. Nah, sekarang pertanyaannya, statement Sri Mulyani yang mengatakan bahwa subsidi ini sudah sangat berat, padahal tidak tergambar di dalam nota keuangan. Ya. 1, manipulatif. 2, menunjukkan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi cari uang. Nah, ini bahaya kalau pemerintah sudah tidak sanggup lagi. Maka ini sebetulnya menurut saya ini ancaman terjadinya government shutdown. Pemerintah ini mengalami gagal anggaran. Gagal anggaran. Kalau terjadi gagal anggaran, maka ini ancaman bagi kehidupan sosial politik yang luas. Pemerintahan berhenti, ya kan? Jelas subsidi itu berhenti semua udah. Ya kan, proses politik ke depan, proses pemerintahan ke depan juga akan berhenti. Apalagi mau pemilu itu gimana? Itu lebih berat lagi. Sampai sekarang juga kita belum dengar kabar bagaimana mereka bisa melaksanakan pemilu. Nah, sementara 2 tahun sebelum pemilu itu minimal stabilitas politik bagus, stabilitas ekonomi bagus, sosial keadaan masyarakat di bawah relatif tidak terjadi masalah-masalah yang serius. Tapi pemerintah masih nampak gagah ingin melakukan proyek IKN segala macam, itu bagaimana? Itu sebetulnya kayak gini, kayak ayam kalau mau berkelahi, dia harus menunjukkan sayapnya yang besar. Padahal sebetulnya hanya untuk menunjukkan ke pihak pemberi utang. Karena itu kan pembiayaan semua. Itu pos utang semua, bahwa kami masih punya proyek-proyek yang properly. Padahal proyek-proyek itu sebetulnya tidak layak secara ekonomi, Ustaz. Jadi sebetulnya semua usaha yang dikerjakan dengan proyek-proyek semacam itu hanyalah untuk memancing utang. Jadi kita ini sumber pembiayaan lebih banyak dari utang. Namanya pembiayaan itu pasti utang. Jadi kalau sudah dinamakan sebagai pembiayaan, maka itu dapatnya dari utang. Nah, utang itu supaya dapat pembiayaan ditetapkanlah di APBN target defisit. Kalau target defisitnya besar, berarti harapan utangnya besar. Tapi kalau sudah surplus, berarti udah nggak bisa ngutang lagi. Tidak dipercaya lagi karena APBN kita tidak mengenal sistem surplus.
defisit ya. Tidak ada tabungan, tidak ada sisa yang ditabung, tidak ada. Mengenal sistem defisit karena itu mekanisme standar supaya tetap bisa nambah pos pembiayaan dan ada nambah utang, ada nambah proyek. Nah, kalau dia sudah ngomong surplus, maka itu berarti dia sudah tidak bisa dapat utang lagi. Berarti ada hal yang lebih membahayakan kita atau membuat kita lebih Iya, government shutdown. Ini pemerintahan bisa berhenti karena gagal anggaran. Jadi gagal anggaran itu ditunjukkan oleh ketidakmampuan lagi pemerintah untuk melanjutkan subsidi, agenda subsidi dan lain-lain. Kewajiban pemerintah lah itu kan. Subsidi itu kecil. Subsidi solar itu cuma ditetapkan 500 sampai 1000 perak. Subsidi pertalite tidak ada. Nanti di ujung dibayar dengan kompensasi. Kompensasi itu bukan subsidi, nanti ngitung dulu. Dihitung dulu, debat dulu, audit BPK dulu, audit BPKP dulu dan lain sebagainya baru dibayar ke Pertamina. Itu pun seringkali tidak dibayar. 3 tahun Pertamina nggak dibayar, 3 tahun PLN nggak dibayar. Piutang-piutang itu Kan cuma dibilang belum dibayar. belum dibayar. Tapi kan yang menyediakan BBM Pertamina, yang menyediakan listrik PLN. Nah, kalau ini nggak dibayar, apa yang terjadi? Nah, sementara ke depan pemerintah kemungkinan tidak bisa membayar semua itu. Karena masalah tadi. Satu, utang sudah terlalu besar, 7.000 triliun, bunga sudah terlalu besar ya untuk membayar itu. Ketiga, cicilan utang pokok besar sekali. Sekarang 7.000 triliun bagaimana caranya bayar? Tunggu, sementara 7.000 triliun itu dari mana saja itu bisa muncul angka segitu? Kan 7.000 itu dari utang dalam negeri, 4.000, 38 triliun. Dari utang luar negeri sekitar 3.000 T. Ya, 3.000 T luar negeri, 4.000 dalam negeri. Ya kan? Yang dalam negeri ini uang bank, uang masyarakat, uang jam sostek, uang dan lain-lain. Itu bahaya. Nanti kalau nggak bisa bayar, implikasinya kemana-mana. Nah, sekarang utang luar negerinya menurun. Karena tidak dipercaya. Utang luar negeri kita ini untuk pertama kali menurun 13 miliar dolar. Itu catat, dia nggak bisa cari uang lagi. Sampai bulan Juli loh ya. Nanti sampai bulan September, Oktober, November, Desember saya kira akan menurun terus. Lebih turun lagi. Karena apa? Kenapa bisa lebih turun? Karena tinggal bayar utang aja. Cicilan dan jatuh tempo itu dibayar semua, maka dia menurun. Jadi kalau dulu Ustadz tidak pernah menurun karena apa? Setiap bayar utang pasti ditutup dengan utang baru. Nah, sekarang bayar saja utang barunya nggak ada. Berarti kalau tidak ada selisih yang harus dibayar itu ngambil dari mana dia? Dia ngambil dari dalam dari uang kita, maka pinjam dana taspen, dana jam sostek, dana asabri, dana haji, dana macam-macam, dana bank. Nah, sekarang mau pinjam dana bank bagaimana lagi? Bisa kering banknya itu. Kalau semua deposito masyarakat di bank dialihkan ke SBN, bisa kering bank. Sementara bank sekarang juga berhadapan dengan utang sendiri. Kalau pemerintah nggak bisa bayar utang ke satu bank aja, itu bahaya sekali. Jadi ini mungkin kita bisa melihat bahwa efek domino sebenarnya di balik isu kenaikan BBM sebenarnya ada yang lebih besar lagi terkait dengan bahaya shutdown government. Dan ini adalah gagal anggaran ini serius. Jarang diperhatikan orang. Ini sebetulnya ciri-ciri pemerintah ini menghadapi gagal anggaran. Di akhir tahun 2022 ini gagal anggaran karena semua usaha cari uang di bulan Oktober, November, Desember itu dalam rangka anggaran tahun 2023. Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Bang Salamuddin untuk nasihat kepada penguasa saat ini. Gini aja. Kalau menurut hemat saya ya, sebetulnya seluruh usaha untuk cari uang itu sudah gagal. Contoh, teks amnesti jilid 1 gagal. Dulu ya. Ya. Kemudian sovereign wealth fund gagal. Untuk mencari uang pakai SWF itu gagal. Kemudian yang ketiga dia bikin lagi teks amnesti jilid 2. Gagal juga dapat uang dalam jumlah yang signifikan. Lalu dia bikin lagi omnibus law untuk menarik investasi dan uang dan macam-macam, gagal juga. Nah, sekarang bikin teks amnesti jilid berikutnya melalui undang-undang KUP, ya kan? Ini juga bakal gagal juga. Jadi sebetulnya kegagalan yang bertubi-tubi ini sudah menunjukkan bahwa pemerintahan ini sudah tidak kompeten lagi di dalam
menjalankan roda. roda pemerintahan dan negara. Jadi di dalam menjalankan negara dan pemerintahan ini sudah tidak punya kemampuan. Nah, level sekarang ini atau situasi sekarang ini situasi puncak. Situasi puncak. Misalnya dulu gagal di teks amnesti, gagal di di SWF, gagal di macam-macam skenario untuk mencari uang, ini kan gagal semua. Tidak ada hasilnya. Nah, sekarang puncaknya adalah terpaksa harus mengorek-orek subsidi yang sebetulnya Kecil yang ya. dia omongkan itu tidak sesuai dengan jumlah yang digambarkan. Ya, faktanya subsidi itu tidak sebesar yang digambarkan. Gitu. Ya, itu yang mungkin dibilang apakah ini kebohongan publik atau tidak. Itu kan sempat ada pembicaraan itu. Bisa, tapi mestinya pemerintah lebih mudah untuk transparansi. Nah, Mereka ini pelopor digitalisasi. Untuk G20 salah satu agendanya digitalisasi. Mestinya digitalisasi itu bisa dibuktikan dari awal dengan transparansi keuangan negara. Jadi saya pikir itu ya. Siap. Nah, nanti kita bicara lebih jauh. Sahabat Bincang Perubahan, kita sudah berbincang-bincang tadi bahwa memang ada suatu hal yang dibalik kenaikan BBM, masih ada hal yang lebih berat lagi yang akan dihadapi oleh negeri ini terkait dengan anggaran dan juga terkait dengan kepercayaan. Jadi di dalam negeri kepercayaan rakyat juga kepada pemerintah juga tergerus akibat beban yang begitu berat dan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Justru nampaknya di luar juga mau berhutang saja juga tidak dipercaya lagi oleh pihak lain gitu. Omnibus Law-nya ditolak Bank Dunia. Omnibus Law, ya. Pembelian surat utang negara oleh BI ditolak IMF. Disemprit ya. Iya, disemprit IMF. Nah, sekarang siapa yang percaya dia lagi? Jadi nampaknya sudah sampai ke tingkat kritis. Baik, kita akan berbincang-bincang lagi di kesempatan lain tentang perubahan ke arah yang lebih baik, lebih progresif, lebih revolusioner. Saya pikir ini menjadi kebaikan bersama kita, baik negeri ini dan juga masyarakat. Terima kasih. Saya Wahyudi Al-Maroki dan juga dengan Bung Salamuddin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.